Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, kita sekarang lebih banyak belajar tentang bahwa mujizat itu sebenarnya sudah ada di tangan kita. Slide selanjutnya. Di sini dikatakan Matius 19 ayat 26 yang tadi, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kemudian di dalam Markus 9 ayat 23 berkata, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oke, kalau kita buka ya di dalam Lukas, di dalam tidak ada di slide, di dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian tadi di Markus 9 ayat 23 dikatakan, bagi orang tidak ada yang mustahil, bagi orang yang percaya. Jadi mujizat itu hanya akan terjadi kalau dua hal ini bertemu. Pertama, tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu sudah pasti. Tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah engkau percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya? Jadi bukan hanya mempercayai bahwa Tuhan dapat melakukan perkara besar, tetapi juga mempercayai bahwa perkara besar itu sudah ada di dalam diri kita, sehingga kita mampu melakukan perkara-perkara besar. Karena ternyata mujizat itu tidak hanya terjadi atau kita ini tidak hanya punya modal hanya percaya kepada Tuhan. Tetapi yang kedua adalah percaya pada diri kita juga. Percaya pada diri sendiri. Tadi pagi saya sampaikan contoh. Pada waktu Tuhan berkata kepada Gideon, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Kalau Tuhan sudah mengatakan engkau pahlawan yang gagah berani, berarti ya dan amin. Seringkali kita percaya pada waktu Tuhan mengatakan itu. Tetapi belum tentu benar-benar percaya bahwa kita itu seperti yang dikatakan. Seperti saya pernah ngalami pada waktu Tuhan katakan, kamu akan melayani aku praise and worship sebagai worship leader. Saya paling tidak suka mimpin praise and worship. Saya paling takut untuk mimpin praise and worship. Nyanyi senang, tapi kalau jadi WL, saya takut. Karena saya nggak terlalu bisa memilih lagu. Nah, pada waktu Tuhan mengatakan, aku akan mengurapi engkau untuk menjadi seorang worship leader, saya percaya. Tetapi waktu diberi tugas, saya nggak percaya bahwa saya bisa. Padahal waktu Tuhan berkata bahwa aku mengurapi engkau, saya percaya. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan itu pasti menepati janjinya. Tuhan itu pasti perkataannya ya dan amin. Tapi waktu saya ditugasi, belum tentu saya percaya. Karena begitu lihat diri saya langsung pusing. Waduh, saya nggak bisa cari lagu lah, inilah, itulah. Nah, makanya mujizat itu hanya terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan dan percaya kepada diri kita bahwa kita mampu melakukannya. Karena sebenarnya mujizat itu nggak jauh. Mujizat itu bukan ada di langit yang kita harus nanti-nantikan, tetapi mujizat itu sudah ada di tangan kita. Itu sebabnya pada waktu Tuhan melakukan mujizat demi mujizat di bumi, tapi begitu Yesus naik ke surga, yang melakukan mujizat adalah murid-muridnya, yaitu saudara dan saya. Bukan kemudian ada yang sakit, Yesus turun ke bumi menyembuhkan. Waktu ada orang kerasukan setan, Yesus kita panggil, Tuhan turun lagi memberikan kelepasan. Tetapi yang melakukan sekarang adalah saudara dan saya. Jadi sekarang intinya bukan lagi apakah engkau percaya kepada Tuhan, tetapi apakah engkau percaya bahwa mujizat itu sudah ada di dalam diri kita. Bukan hanya percaya bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang mustahil, tetapi apakah saudara percaya bahwa saudara bisa melakukan hal yang mustahil? Karena untuk mempercayai Tuhan itu mudah.
mempercayai diri sendiri seperti yang Tuhan katakan tidak mudah. Karena seringkali terkendala. Nah, sekarang ini kita mau belajar bagaimana di dalam hidup kita. Makanya tadi Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah, tetapi selanjutnya dia katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, kemudian kita akan buka firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 16. Firman Tuhan katakan, umur panjang ada di tangan kanannya, dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Oke, bisa ditutup kembali. Kemudian kalau di dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, nggak ada di slide, di situ dikatakan hikmat memberikan kepadamu umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Di dalam Tuhan itu ada umur panjang, ada kekayaan, ada kehormatan. Dan itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Tetapi Tuhan juga mengatakan hikmat memberikan kepadamu umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Maksudnya adalah hikmat itulah yang membuat saudara tahu bagaimana apa yang Tuhan berikan kepada saudara, umur panjang, kekayaan, dan kehormatan itu jadi, itu terlaksana, itu menjadi daging, itu digenapi dalam hidup saudara. Itu sebabnya kalau kita belajar firman Tuhan lebih dalam, Tuhan itu sering berbicara tentang saudara harus punya hikmat, dan iman itu sama besar. Saudara itu nggak cuma butuh iman, tapi butuh hikmat. Karena iman bicara tentang saudara mempercayai hal-hal yang belum kelihatan. Hal-hal yang Tuhan janjikan yang saudara tidak paham. Hal-hal yang di roh yang saudara nggak bisa lihat, bahkan firman Tuhan katakan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi berharap juga, itu iman. Tetapi untuk menjalankan iman, untuk menjalankan kehidupan, butuh yang namanya hikmat. Makanya di dalam kehidupan kita ada 4 hal yang kita butuhkan. Yang pertama adalah iman, kedua hikmat, yang ketiga pengetahuan. Ya, iman, hikmat, pengetahuan, dan skill. Skill ini sebenarnya saya biasanya mengajarkan bukan skill, tetapi pengurapan, tetapi skill ini juga butuh. Nah, bisa ditutup lagi. Nah, di dalam kehidupan kita, kita itu butuh hikmat. Kenapa? Karena seringkali jawaban Tuhan atas hidup kita sudah ada di dalam diri kita. Tetapi hikmat adalah kemampuan untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan. Itu adalah hikmat. Dan hikmat adalah kemampuan menemukan apa yang dalam diri kita yang ternyata itu adalah alat Tuhan untuk menjawab doa kita. Nah, saya mau contohkan ya, seringkali Tuhan itu dalam melakukan mujizat atau jawaban doa, kita selalu membayangkan kalau kita ada pergumulan, itu Tuhan itu akan membuat mujizat dari luar. Misalnya kalau saya butuh uang, Tuhan akan kirimkan orang mengirimkan uang. Kalau saya butuh rumah, tiba-tiba ada orang yang membelikan saya rumah. Tuhan bisa melakukannya, tetapi jarang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan itu ingin kita ini mengerti siapa diri saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya adalah pelaku mujizat. Nah, itu sebabnya pada waktu Tuhan memanggil Musa, yang Tuhan tanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tuhan nggak bilang gini, supaya kamu membuat mujizat, aku akan berikan kepada kamu sebuah batu. Batu akik lah, batu apa, untuk melakukan mujizat. Aku akan memberikan sesuatu. Enggak. Apa yang ada di tanganmu? Karena Tuhan seringkali untuk memulai pertama kali
adalah apa yang ada dalam diri kita. Karena Tuhan itu selalu sudah menyediakan segala sesuatu dari diri kita. Dari tongkat Musa itu justru Musa melakukan banyak mujizat, membelah laut, kemudian tongkat menjadi ular, sampai akhirnya tongkat Musa disebut tongkat Allah. Pada waktu janda Sarfat, dia mengalami masa kelaparan. Yang Elia tanya, bukan apa yang tidak ada pada dia. Oh, kamu apa yang kamu nggak punya? Saya nggak punya beras, saya nggak punya ini. Kalau ditanya yang nggak punya, kebanyakan banyak. Tetapi yang selalu ditanya, apa yang kamu punya? Kemudian orang ini berkata, aku cuma punya tepung sedikit dan minyak sedikit. Cukup. Dari situ Tuhan buat mujizat. Pada waktu dengan janda seorang nabi, dia nggak punya uang untuk bayar utang, utangnya banyak sampai anaknya mau diambil yang diutangi, dia mau tangkap anaknya supaya jadi budak sampai utangnya lunas. Elisa tidak menanyakan apa yang dia tidak punya, tapi yang ditanyakan apa yang kamu punya. Dan dia cuma punya minyak sedikit dalam buli-buli, itu sudah cukup. Dan itu dibuat pelipat gandaan. Sama dengan pertanyaan Tuhan, waktu ngasih 5.000 orang makanan. Tuhan tidak bertanya apa yang nggak punya. Apa, di mana ada toko, di mana bisa beli makan. Bukan itu yang Tuhan tanya. Tapi apa yang kalian punya? Mereka cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Dan itu cukup bagi Tuhan. Jadi intinya gini, seringkali orang Kristen gagal fokus. Karena salah paham, seringkali melihat Tuhan itu memberikan jalan keluar, itu melalui sesuatu yang spektakuler, atau yang supranatural, atau lewat orang lain. Jawabannya itu dari luar masuk ke dalam kita. Tetapi seringkali cara Tuhan nggak seperti itu. Kenapa nggak seperti itu? Yang pertama, supaya saudara menjadi pelaku firman. Kalau saudara, kita seringkali berdoa, berharap Tuhan mengerjakan bagiannya, dan mengerjakan bagian kita, dan kita hanya diam saja. Tuhan bisa lakukan itu kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan pengen, yang kita nggak pengen. Contoh ya, misalnya Tuhan tuh suruh kita mendoakan orang. Nggak untuk keuntungan kita kan? Tapi kita menjadi jawaban bagi doa orang. Berarti kan kita melakukan apa yang Tuhan pingin, bukan apa yang kita pengen, karena bukan menguntungkan kita. Tiba-tiba kita disuruh Tuhan untuk besuk orang di pelosok. Makanya firman Tuhan katakan orang yang mengasihi Tuhan itu, Tuhan memberikan roti pada waktu dia masih tidur. Karena dia sudah mengerjakan yang Tuhan pengen, bukan yang dia pengen. Tetapi kalau apa yang kita mau, seringkali kita kepengen Tuhan mengerjakan juga bagian kita. Tapi kalau yang untuk kepentingan kita, seringkali Tuhan mau tunjukkan bahwa di dalam dirimu sudah ada potensi untuk melakukan banyak mujizat. Saya tadi pagi memberikan contoh. Jadi sekali lagi, hikmat itu membuat kita punya kacamata. Kita melihat segala sesuatu dari dalam diri kita lewat kacamata Tuhan. Kalau kacamata manusia, kita seringkali melihat apa yang orang lain punya, apa yang kita tidak punya. Makanya menjadi kecewa. Tetapi dengan kacamata Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, membuat saudara menemukan apa yang saudara punya, bukan apa yang tidak saudara punya. Karena Tuhan selalu memulai bukan dari apa yang tidak ada dalam diri saudara, tapi apa yang ada pada kita. Kayak contoh ya, kayak kapan hari seorang ibu, seorang itu tadi pagi saya menyaksikan tentang seorang bapak ya, ada di California, sebelum seorang ibu, bapak dulu. Seorang bapak ya, dia dari Indonesia datang ya, dia di California. Ini hamba Tuhan, pendetanya yang cerita kepada saya waktu kita share berdua. Dia itu, orang itu datang dari Indonesia sudah agak berumur, sehingga dia cari kerjaan agak susah. Di restoran juga, kalau jadi WT kan kalau sudah terlalu tua nggak diterima. Sehingga dia waktu itu 4 bulan di Amerika nggak punya kerjaan. 3 atau 4 bulan. Sehingga kemudian dia nangis sama Tuhan, Tuhan saya ini gimana bayar rent, gimana ngasih makan anak-anak saya, karena satu keluarga datang.
Terus kemudian dia nangis, dia sampai cerita di kesaksian di gerejanya katanya dia sampai gulung-gulung di rumahnya di lantai, delosor nangis sampai dengar suara Tuhan bilang gini, apa yang ada padamu? Tuhan nggak ngomong gini, tenanglah, bersukacitalah, percayalah padaku. Tidak, ada level-level. Tuhan kalau sudah ngasih sesuatu sama kita, seringkali nggak Tuhan jawab. Kenapa? Karena Tuhan pengen kita itu melihat. Kamu itu bisa melakukannya. Jawaban sudah ada di tanganmu. Engkau hanya butuh hikmat untuk bisa melihatnya. Nah, orang ini kemudian Tuhan cuma ngomong, apa yang ada padamu? Terus dia bingung, apa yang ada padaku? Nah, seringkali orang langsung gini kan, apa yang ada padaku? Aku nggak bisa bahasa Inggrisku nggak terlalu bagus, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Terus Tuhan ngomong lagi, apa yang ada padamu? Baru terus diingat. Berarti yang ada, apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Terus dia langsung tahu, dia di Indonesia biasa nukang. Ya itu kemampuan dia. Lalu dia dipasang iklan di Craigslist dan beberapa toko. Dia cuma ditulis, kalau rumah saudara butuh perbaikan, apa saja yang rusak di rumah saudara, panggil saya. Cuma itu kata-katanya. Dan dia 2 hari atau sehari kemudian itu langsung sudah dapat telepon. Ada orang nelpon dia, customer pertama. Waktu dia datang ke sana ternyata rumahnya masih baru, rumahnya gede, kosong. Dan orang itu bilang gini, rumahku ini masih baru, nggak butuh perbaikan. Saya cuma butuh kamu buat rumah saya jadi bagus. Terserah kamu mau kamu isi rumah saya dengan apa, saya akan kasih kamu kunci dan uang. Terserah kamu mau isi, yang penting rumah saya menjadi bagus. Saya akan liburan selama 3 bulan. Dan saya akan kembali, akan melihat bagaimana hasilnya. Setelah orang itu pulang, orang ini sebenarnya pengennya nolak. Tapi dia nggak punya kerjaan. Akhirnya dia ngomong, dia nangis lagi di rumah itu, gulung-gulung lagi dia bilang. Dia gulung-gulung lagi, stres. Baru pertama dapat customer langsung proyeknya besar. Bingung kan? Tuhan ngomong lagi, apa yang ada padamu? Terus dia ingat selama ini itu dia itu walaupun dalam kekurangannya suka bayangin punya rumah nanti ditata begini, ditata begini, ditata. Jadi di sini itu sudah ada. Terus dia ingat akhirnya dia buat begitu, dia ajak temannya Indonesia. Dia temannya itu bisa gambar, jadi dia ini terus bisa dan sebagainya jadi kerjasama. Kemudian sampai akhirnya bosnya balik dan dia ngomong, saya sangat senang dengan hasilnya. Ternyata dia itu punya real estate. Dan orang Indonesia ini kemudian dipekerjakan sebagai desain interiornya. Jadi dia yang ngisi interiornya. Makanya rumahnya jadi laris. Sampai akhirnya orang Indonesia ini buka perusahaan sendiri. Jasa untuk desain interior, bahkan dia juga membangun rumah sendiri. Dia ngomong dia nggak bisa gambar. Tapi dia pakai orang Indonesia yang bisa gambar. Dia memulai dari apa yang ada padanya. Kemudian dia mulai merekrut orang yang dia tidak bisa. Tapi akhirnya dia bisa melakukan apa yang tadinya dia tidak bisa. Tetapi segala sesuatu dimulai dari apa yang ada kita punya. Tadi pagi saya juga menceritakan, seorang ibu cerita kepada saya suaminya dipecat ya kan, di PHK karena waktu lockdown ini kan banyak perusahaan-perusahaan tutup ya. Banyak perusahaan rugi. Dia dipecat, di PHK, dan dia ngomong, bulan itu saya cuma punya uang 300.000. Uang 300 tidak akan bisa ngasih makan keluarga 1 bulan. Apalagi bayar sekolah, bayar listrik, tidak akan pernah cukup. Nah, dia dengar khotbah saya tentang keluar dari kemiskinan. Terus dia bilang begini, melihat apa yang saya punya, dia bilang saya punya 300, saya cari apa yang ada dalam diri saya. Ternyata dia tahu, saya orangnya bisa bikin jamu. Dia sisihkan 150 untuk beli bumbu-bumbu jamu, yang 150 untuk belanja makanan untuk hari itu, ngasih makan keluarganya. Kemudian dia bikin jamu, dia bungkus semuanya, ditawarkan tetangga-tetangga, akhirnya uang masuk jadi 300. Dia sisihkan lagi 150 untuk bikin jamu berikutnya, sampai akhirnya banyak yang pesan. Dan dia bilang, dalam 1 bulan itu, saya bisa bayar sekolah anak saya bisa ngasih makan keluarga saya,
dan masih sisa 1 juta. Sehingga dia kemudian melanjutkan pembual jamu sampai akhirnya dia bisa mengembangkan hal yang lainnya. Segala sesuatu dimulai dari apa yang ada pada kita. Inilah hikmat. Makanya anak Tuhan, Tuhan selalu mengatakan hikmat, punya hikmat. Jadi kita ini mulai melihat, jangan cuma doa, kemudian iman yang ngambang. Tetapi mulai belajar, cari apa yang ada pada kita. Apa yang ada padaku. Dan kemudian tadi pagi saya juga cerita tentang ada seorang anak muda, teman saya ini yang cerita, tetangganya itu orang miskin, anaknya 4. Dia ngomong sama anak yang pertama, Bapak Ibu hanya bisa nyekolahkan kamu sampai SMA. Setelah itu gak bisa ngasih modal, gak bisa nguliahkan, terserah kamu seperti apa, tapi kamu tanggung jawab untuk mengangkat ekonomi keluarga supaya bisa nyekolahkan adik. Dia tidak melihat apa yang tidak ada. Kalau tidak adanya banyak. Dia mulai belajar mencari apa yang ada pada dirinya. Dia berkata, teman saya yang cerita, dia ini orangnya suka bahasa Inggris. Sehingga dia matengi bahasa Inggris, dia belajar bahasa Inggris, sampai kemudian begitu dia lulus SMA, teman-temannya pada kuliah, dia tetap matengin bahasa Inggris, lihat film, lihat ini, pokoknya dia belajar dari lagu, dari semuanya. Kemudian teman saya itu ngomong sama dia, teman saya ini dengar kalau ada kedutaan Amerika di Indonesia butuh orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris. Dia tawarkan anak ini daftar dan diterima. Saat itu beberapa tahun yang lalu ya, gaji dia sudah $2.000. Teman-temannya kuliah, tapi gaji dia mendapat gaji yang tinggi. Kalau waktu itu dia memikirkan apa yang dia tidak punya, wah teman-temanku bisa sekuliah. Kalau saja aku bisa kuliah, pasti aku berhasil. Kalau saja aku bisa punya modal, aku pasti berhasil. Karena fokus kepada apa yang orang lain punya. Padahal Tuhan itu bisa melakukan mujizat, sesuatu yang orang lain nggak punya. Bahkan yang orang lain nggak lihat. Makanya pada waktu kita fokus dengan apa yang kita punya, disitulah mujizat terjadi. Karena seringkali mujizat dimulai dari apa yang kita punya. Kenapa? Supaya kita belajar mempercayai Tuhan dan percaya pada diri kita. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Enggak cuma, oh ya pokoknya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Langsung pikirannya Allah yang mengerjakan semuanya. Enggak. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lihat apa yang dari dirimu, kerjakan bagian Tuhan, membuat semua itu berlipat kali ganda. Nah, jadi di dalam kehidupan kita mulai belajar, punya iman, hidup di dalam doa, tapi punya hikmat. Makanya firman Tuhan berkata, di dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tetapi di Amsal 1, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Makanya di dalam hidup kita perlu iman, perlu hikmat, perlu pengetahuan. Sehingga hidup kita berhasil. Banyak orang yang berdoa menjadi kecewa. Kenapa Tuhan nggak memberikan jawaban? Ada seorang ibu, suaminya stroke. Dia doa, dia datang sama pendeta. Dia bilang, saya sudah mendoakan suami saya. Tapi nggak Tuhan jawab-jawab. Nah, kalau Tuhan nggak jawab, berarti ada yang Tuhan mau kita lihat, kita cari dalam diri kita. Kemudian hamba Tuhan itu cuma bilang begini, kamu harus berubah cara kamu berbicara. Kamu berubah kata-katamu. Mujizat itu ada di mulutmu. Kemudian dia mulai belajar untuk memberkati suaminya. Dia memperkatakan berkat kepada suaminya, memperkatakan kesembuhan kepada suaminya. Dan suaminya tidak lama sembuh. Sampai dia bilang gini, begitu mudahnya. Tahu gitu, dari dulu saya ngomongnya begitu. Mujizat apa yang ada padamu? Dia nggak punya uang untuk mengobati suaminya, tapi dia punya mulut untuk memberkati. Dimulai dari apa yang dia punya dan apa yang dia bisa lakukan. Selalu prinsip Tuhan itu sama. Karena anak Tuhan itu penuh dengan potensi.
penuh dengan sesuatu yang sudah Tuhan taruhkan di dalam diri kita. Nah, kemudian kita buka di dalam, sudah habis ya ayatnya ya. Kemudian, jadi intinya di dalam kita belajar di sini adalah jangan cari apa yang kita tidak punya. Karena Tuhan tidak berurusan dengan apa yang nggak punya. Kalau kita nggak punya, berarti memang bukan itu. Tuhan nggak melakukan yang itu, tapi mulai dari apa yang punya. Makanya orang-orang yang bisa menjadi bintang, jadi star, kalau mereka fokus kepada kelebihan dan apa yang dia punya. Tetapi orang akan menjadi seorang pecundang kalau hanya sibuk melihat apa yang orang lain punya dan melihat kelebihan orang lain, sehingga dia sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di dalam hidup kita, kita harus berbeda. Nah, di dalam setiap masalah, dalam hidup kita, tidak ada yang tidak ada jalan keluarnya. Semua masalah tidak ada jalan buntu. Yang ada adalah kita cepat menyerah. Karena sibuk melihat yang kita tidak punya. Nah, kemudian, oh ya, baru kemarin ya, ada seorang perawat. Ini baru terjadi. Ada seorang perawat. Dia waktu perawat kemarin kan ada COVID ya, dan yang kena COVID ternyata hampir semua. Makanya akhirnya rumah sakitnya ditutup. Rumah sakitnya ditutup karena dianggap perawat-perawatnya juga kena. Jadi kemudian orang ini nggak kerja, dia itu sangat bingung, dan kemudian dia mulai ingat dengan apa yang saya ajarkan, cari apa yang ada padamu. Lalu dia mulai nyoba menjual kue ulang tahun. Dan ternyata dia tidak sangka, saudara, baru 2-3 bulan ini, itu larisnya nggak karu-karuan sampai dia buka toko. Sangat cepat sampai buka toko. Dan satu lagi kesaksian terakhir, supaya kita mengerti ya, Tuhan itu selalu, kenapa sih kok Tuhan itu kadang-kadang nggak jawab doa? Karena Tuhan itu ingin kita menjadi pelaku firman. Pelaku firman itu apa? Kalau di dalam Amsal, itu kita sudah diajarin cara hidup. Makanya Tuhan tidak menjawab doa karena supaya saudara harus tahu, Amsal bicara apa untuk kamu hidup. Kalau semua selalu Tuhan yang melakukan bagian kita, maka kita tidak akan pernah menjadi pelaku firman. Sehingga pada waktu firman yang berkata tidak ada mustahil bagi orang percaya tidak akan pernah berlaku. Karena semua Tuhan yang kerjakan. Makanya kadang-kadang Tuhan nggak jawab sampai kita melakukan sesuatu. Ada seseorang, ini kesaksiannya udah lama, ini di Amerika, orang bule. Orang itu waktu itu dikasih 2 pilihan. Kamu terus bekerja tapi gajinya kecil, atau dia mengeluarkan diri tapi dapat pesangon. Dia bilang, kalau cuma dapat pesangon nanti juga habis karena saya nggak punya, kayak nggak bisa kerja di tempat lain, saya sudah tua, ngomong ke pendetanya. Tetapi kalau saya kerja di situ, gaji sebulan nggak cukup untuk kebutuhan sebulan. Kerjanya kan kecil. Terus dia bilang, Pak Pendeta doain saya. Pendetanya cuma bilang gini, saya nggak perlu doain kamu. Tapi kamu harus memulai sesuatu yang kamu bisa lakukan. Terus dia bilang gini, saya nggak bisa lakukan apapun. Pendetanya bilang gini, istrimu setiap kali ada acara di gereja suka membawa kue. Dan kuenya itu suka, banyak yang suka. Terus dia bilang ini, bikin kue, kasih ke perusahaanmu dari bosmu sampai pegawai yang paling rendah, free. Pada waktu dia bagi-bagikan, banyak orang yang pesan makanan kepada dia. Kemudian bosnya bilang begini, bikin lagi, kasih ke perusahaan yang lain, free. Dan perusahaan yang lain akhirnya banyak yang pesan. Terus kemudian pendeta bikin lagi yang banyak, kasih perusahaan yang lain. Sampai akhirnya banyak yang mengenal. Terus akhirnya hamba Tuhan itu bilang gini, sekarang kamu tahu nggak jawabannya, apa yang kamu harus lakukan? Dia bilang gini, saya tahu, saya harus keluar, mengambil pesangon, dan kemudian saya bikin usaha sendiri. Kadang Tuhan memaksakan memaksakan sebuah kejadian, keadaan, supaya kita mulai keluar dari hal yang sebenarnya kamu nggak diberkati banyak di situ.
Tapi seringkali kita bayangin, berkati aku Tuhan di perusahaan ini diangkat, jangan sampai dia dipecat. Tapi Tuhan memang menghendaki engkau dipecat. Supaya kita melakukan yang besar. Dan setelah orang ini kemudian membuka perusahaannya, kuenya ya, dalam 2 tahun, dia sudah membuka 5 galeri. Kenapa? Karena ternyata Tuhan memberkati dia justru di situ. Itu sebabnya di dalam hidup kita, seringkali Tuhan memaksakan keadaan, membuat kita keluar dari kenyamanan, membuat kita keluar dari apa yang kita tidak pikirkan, supaya Tuhan bisa memberikan kuasa mujizat pada kita. Tapi yang kita belajar tadi, yang pertama, mujizat terjadi kalau kita nggak cuma percaya kepada Tuhan, tapi percaya bahwa kita mampu melakukan seperti yang Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang kedua, kita harus mulai tahu untuk mencari apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Karena Tuhan seringkali memulai segala sesuatu dari apa yang ada pada kita. Jangan melihat kelebihan orang lain, karena kelebihan orang lain itu kelebihan dia, tapi fokus kepada kelebihan dan apa yang kita punya. Baru segala sesuatu Tuhan lakukan. Dan kita nggak cuma butuh iman, tetapi hikmat. Kalau next time kita akan belajar, Tuhan selalu bicara, hikmat dan iman itu sama besar kebutuhannya. Sama besar. Engkau butuh hikmat dan engkau butuh hikmat.